Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sujani. Saya dari program studi pendidikan bahasa Bali STKIP Agama Hindu Amlapura. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori sastra. Nah, apa sih itu teori sastra? Pelajaran teori sastra sampai sekarang ini kebanyakan orang kurang memahami dan menyukai pelajaran teori sastra. Nah, maka dari itu saya sendiri di sini mencoba menulis sedikit ulasan mengenai pengertian, fungsi, macam-macam dan ragam sastra. Nah, jadi apakah itu sastra? Sastra kesusastraan. Nah, kesusastraan berasal dari susastra. Dari kata susastra yang mendapat awalan ke dan akhiran an, yang berarti susastra. Su ditambah sastra. Nah, su berarti indah atau baik, sedangkan sastra berarti lukisan atau karangan. Jadi susastra berarti karangan atau lukisan yang baik dan indah. Nah, kesusastraan berarti segala tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Nah, adapun fungsi sastra yaitu yang pertama fungsi rekreatif, yang kedua fungsi dedikatif, yang ketiga fungsi estetis, yang keempat fungsi moralitas, yang kelima fungsi religius. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Yang kedua fungsi dedikatif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. Yang keempat ada fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmatnya sehingga tahu moral baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Nah, yang terakhir yaitu fungsi religius, yaitu sastra mampu menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Nah, selanjutnya ada macam-macam teori sastra. Macam-macam teori sastra ada 4, yaitu yang pertama teori sastra berdasarkan pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan paling penting dalam khasanah teori sastra, sekaligus juga sebagai pemicu lahirnya teori-teori sastra modern yang dikenal luas sampai dengan saat ini. Pendekatan ini menjadi sumber lahirnya sejumlah teori sastra yang terkenal, terutama menggunakan konsep dasar struktur atau struktural. Pendekatan objektif di Eropa sama tuanya dengan Pyoetika sebagai cabang ilmu pengetahuan yang diletakkan pemikir besar Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, salah satu macam-macam teori sastra berdasarkan pendekatan objektif yang pertama yaitu teori formalisme, yang kedua teori strukturalisme, yang ketiga teori semiotika, yang keempat teori naratologi, yang kelima teori dekonstruksi, yang keenam teori psikoanalisis, yang ketujuh teori konflik, yang kedelapan teori stilistika, dan yang terakhir teori nilai. Nah, macam teori sastra yang kedua yaitu berdasarkan pendekatan ekspresif. Menurut Abram dalam Suhendi 2014,
menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition menjelaskan bahwa pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang menitik beratkan perhatian pada pengarang karya sastra. Pendekatan ekspresif tidak semata-mata memberikan perhatian terhadap bagaimana karya sastra diciptakan, seperti proses kreatif dalam studi biografis, tetapi bentuk-bentuk apa yang terjadi dalam karya sastra yang dihasilkan. Nah, apabila wilayah studi biografis terbatas hanya pada diri pengarang sebagai individu dengan kualitas pikiran dan perasaannya, maka wilayah studi pendekatan ekspresif adalah pikiran dan perasaan pengarang dan hasil-hasil ciptaannya. Nah, pendekatan ekspresif ini melahirkan sejumlah teori sastra sebagaimana dikemukakan. Yang pertama, teori biografis, yang kedua teori ekspresivisme, yang ketiga teori romantisme. Nah, selanjutnya macam teori sastra yang ketiga berdasarkan pendekatan pragmatik. Pragmatik diartikan sebagai berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Secara historis, pendekatan pragmatik telah ada sejak tahun 14 sebelum Masehi, terkandung dalam karangan Horatius yang terkenal, Ars Poetica. Dalam Ars Poetica, Horatius mengatakan tujuan penyair ialah berguna atau memberi nikmat, ataupun sekaligus mengatakan hal-hal yang nikmat dan berguna untuk kehidupan. Nah, Horatius memakai istilah utile et dulci bersama bagi tujuan penyair ataupun efek puisi yang mungkin atau harus dihasilkan. Pendekatan pragmatik mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Pada tahap tertentu, pendekatan pragmatik memiliki hubungan cukup dekat dengan sosiologi, yaitu dalam pembicaraan mengenai masyarakat pembaca. Nah, pendekatan pragmatik memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan dan penyebarluasannya, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Nah, pendekatan pragmatik ini melahirkan sejumlah teori sastra sebagai berikut. Ya, yang pertama teori resepsi sastra, yang kedua teori persepsi, yang ketiga teori intertekstual. Nah, yang terakhir berdasarkan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang dicetuskan oleh ilmuwan sastra M.H. Abraham 1971 dalam bukunya The Mirror and the Lamp, Romantic Theory and the Critical Tradition. Abraham menjelaskan bahwa pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada kesemestaan masyarakat dan lingkungan. Karya sastra dilihat sebagai produk kebudayaan manusia. Nah, akar sejarah pendekatan mimetik terkandung dalam pandangan ahli pikir Plato 428 sampai 348. Menurut Plato, dasar pertimbangannya adalah dunia pengalaman, di mana karya sastra tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan atau mimesis. Di sisi lain, Aristoteles menentang konsep Plato. Menurut Aristoteles, karya seni tidak semata-mata meniru, tetapi menampilkan segala sesuatu yang terjadi, bahkan seniman menciptakan dunianya sendiri. Namun, Aristoteles juga mengambil teori mimesis Plato, yaitu menggambarkan kenyataan, tetapi dia berpendapat bahwa mimesis tidak semata-mata menjiplak.
kenyataan, melainkan juga menciptakan sesuatu yang baru, karena kenyataan itu tergantung pula pada sikap kreatif seorang pengarang dalam memandang kenyataan. Nah, teori berdasarkan pendekatan mimetik ini melahirkan beberapa teori, yaitu yang pertama teori sosiologi sastra, yang kedua teori strukturalisme genetik, yang ketiga teori marxisme, yang keempat teori neo-marxisme, yang kelima teori hierarki kebutuhan, yang keenam teori hegemoni, yang ketujuh teori feminisme, yang kedelapan teori queer, yang kesembilan teori mitologi, dan yang terakhir teori pasca kolonialisme. Nah, itu sedikit macam-macam teori sastra, ya. Nah, adapun ragam sastra. Ragam sastra terdiri atas 4 bentuk, yaitu yang pertama prosa, bentuk sastra yang diuraikan menggunakan bahasa bebas dan panjang, tidak terikat oleh aturan-aturan seperti dalam puisi. Nah, yang kedua yaitu puisi. Puisi ini merupakan bentuk sastra yang diuraikan dengan menggunakan bahasa yang singkat dan adat serta indah. Nah, untuk puisi lama selalu terikat oleh kaidah-kaidah atau aturan tertentu. Yang pertama yaitu jumlah baris tiap-tiap baitnya. Yang kedua, jumlah suku kata atau kata dalam tiap-tiap kalimat atau barisnya. Yang ketiga, irama. Dan yang keempat, persamaan bunyi kata, ya, atau bersajak, ya. Yang ketiga yaitu prosa liris. Prosa liris ini merupakan bentuk sastra yang disajikan seperti bentuk puisi, namun menggunakan bahasa yang bebas terurai seperti pada prosa. Yang keempat yaitu drama. Drama yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Drama atau dua pengertian, yaitu drama dalam bentuk naskah dan drama yang dipentaskan. Nah, jika dilihat dari isinya, sastra terdiri atas 4 macam, yaitu epik. Yang pertama epik, yang kedua lirik, yang ketiga dedikatif, dan yang keempat dramatik. Nah, yang pertama epik. Epik itu karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikutkan pikiran dan perasaan pribadi pengarang. Nah, yang kedua lirik, yaitu karangan yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Yang ketiga yaitu dedikatif, merupakan karya sastra yang isinya mendidik penikmat atau pembaca tentang masalah moral, tata krama, atau masalah agama, dan lain-lain. Dan yang kelima dramatik. Yang keempat dramatik, yaitu karya sastra yang isinya melukiskan sesuatu kejadian baik atau buruk dengan pelukisan yang berlebih-lebihan. Nah, sastra jika dilihat dari sejarahnya, sastra terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kesusastraan lama, yang kedua kesusastraan peralihan, dan yang ketiga kesusastraan baru. Nah, yang pertama kesusastraan lama. Kesusastraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lama dalam sejarah bangsa Indonesia. Kesusastraan lama Indonesia dibagi menjadi kesusastraan zaman purba, kesusastraan zaman Hindu-Buddha, kesusastraan zaman Islam, dan kesusastraan zaman Arab sampai Melayu. Nah, yang kedua, kesusastraan peralihan merupakan kesusastraan yang hidup di zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Nah, karya-karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi ialah yang pertama Hikayat Abdullah, yang kedua Syair Singapura Dimakan Api,
Yang ketiga, kisah pelayaran Abdullah ke negeri Jeddah. Yang keempat, syair Abdul Muluk dan lain-lain. Yang terakhir, yang ketiga, kesusastraan baru, yaitu merupakan kesusastraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baru Indonesia. Kesusastraan baru mencakup kesusastraan pada zaman Balai Pustaka atau angkatan 20. Yang kedua, kesusastraan pada zaman Pujangga Baru atau angkatan 30. Jepang angkatan 45, angkatan 66, mutakhir atau kesusastraan setelah tahun 1966 sampai sekarang. Nah, itu sedikit dari saya tentang materi teori sastra. Kesimpulannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya orang menyukai sastra. Kata-kata mutiara, ungkapan-ungkapan yang bersifat persuasif yang merupakan salah satu ciri khas keindahan bahasa sastra, seringkali orang dalam situasi berkomunikasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan orang dalam bersastra. Nah, untuk memahami dan menikmati karya sastra diperlukan pemahaman tentang teori sastra. Teori sastra menjelaskan kepada kita tentang konsep sastra sebagai salah satu disiplin ilmu humaniora yang akan mengantarkan kita ke arah pemahaman dan penikmatan fenomena yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari teori sastra, kita akan memahami fenomena kehidupan manusia yang tertuang di dalam teori sastra. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga bermanfaat bagi pembaca atau penonton. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.